Ya Allah, tahun depan aku gimana? Jodoh aku udah datang nggak ya? Aku udah punya anak nggak ya? Hidupku masih gini-gini aja nggak ya? Apakah kita seharusnya seperti umumnya orang yang memiliki resolusi yang mungkin panjang dan banyak tentang tahun depan, atau ya gimana Allah aja deh? Ya Allah, tahun depan aku gimana? Di akhir tahun 2022 ini, pikiran itu mungkin ada di banyak kepala kita. Apalagi di tengah kabar bahwa 2023 itu akan banyak tantangan dalam hal ekonomi, ancaman resesi, dalam hal kesehatan, ancaman COVID yang masih mengintai, dalam hal politik, ancaman polarisasi yang mungkin ada, dan lain sebagainya. Sehingga banyak dari kita yang kemudian berpikir, ya Allah, tahun depan aku gimana? Atau mungkin dalam level yang minor, ya Allah, tahun depan aku gimana? Jodoh aku udah datang nggak ya? Aku udah punya anak nggak ya? Hidupku masih gini-gini aja nggak ya? Rezekiku masih segini aja nggak ya? Itu adalah pikiran-pikiran yang muncul di pergantian tahun. Yang entah kenapa justru pergantian tahun kita tidak isi dengan refleksi tentang hal ini. Namun justru dengan festivalisasi yang bukan hanya tidak menyelesaikan masalah di pikiran kita tentang bagaimana diri kita di tahun depan, tapi justru akan membuat kita tidak pernah mempersiapkan tahun depan. Karena utamanya baik tidaknya tahun depan kita itu kalau kita merefleksikannya dengan baik dan menyerahkannya kepada yang maha baik. Dan tentu cara menyerahkannya ke yang maha baik dengan kita merefleksi, bukan justru dengan mengisi oleh festival-festival dan lain sebagainya. Tentu merayakan pergantian tahun itu oke. Saya pun melakukannya. Namun sepatutnya ia tidak dengan hal-hal yang berisi kemaksiatan dan tidak menggeser refleksi kita. Karena itu, agar kita tidak dibuat bingung hingga takut dalam pertanyaan, ya Allah, tahun depan aku gimana? Tutup tahun ini dan awali tahun depan dengan refleksi. Apa yang kurang untuk kita perbaiki, apa yang baik untuk kita tingkatkan, dan apa yang sudah luar biasa untuk kita pertahankan. Dan ukurannya bukan orang lain. Ukurannya adalah diri kita sendiri. Begitu kata Nabi, orang yang beruntung itu yang tahun depan lebih baik dari tahun ini. Dan orang yang rugi adalah yang tahun depan sama dengan tahun ini. Adapun orang yang tahun depan lebih buruk dari tahun ini, dia adalah orang yang terlaknat. Tolak ukurnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena itu, jangan membangun standar-standar untuk diri kita dari orang lain. Ya Allah, temanku udah nikah, kenapa tahun ini aku belum? Ya Allah, temanku udah punya anak, tahun depan aku masa masih belum punya anak? Tidak, semuanya itu ukuran berasal dari dirimu. Ketika kamu mampu, maka kamu akan diberi. Tapi ketika kamu belum mampu, walaupun temanmu sudah dan
usiamu tidak lagi muda, kamu tidak akan diberi. Dan ketika kamu terlambat ketimbang temanmu, bukan berarti kamu lebih buruk. Tapi kebaikan itu sifatnya, dia datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Justru egoisme yang menjadi sumber munculnya keinginan sesuatu itu harus datang secara cepat, dan barulah waktu yang kemudian mengajarkan kita, oh ternyata ia tidak tepat. Karena itu, jadikanlah diri sendiri sebagai standar untuk kita menapaki tahun depan. Tahun depan 2023 harus lebih baik dari tahun 2022 yang kita jalani, bukan yang orang jalani. Dan apakah kita seharusnya seperti umumnya orang yang memiliki resolusi yang mungkin panjang dan banyak tentang tahun depan, atau ya gimana Allah aja deh? Beda antara berserah yang itu positif dengan pasrah dalam pengertian yang negatif. Berserah itu menyerahkan kepada Allah setelah kita melaksanakan tugas kita berupa ikhtiar secara maksimal. Karena itu, membuat resolusi tentang tahun depan itu penting, karena itu bagian dari ikhtiar kita. Merencanakan apa yang akan kita lakukan esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 1 dekade ke depan, itulah yang terbaik. Agar apa yang kita lakukan itu terukur dan bertumbuh. Agar kita bisa lebih baik hari ini dari hari kemarin. Agar kita bisa berfokus. Karena kalau dalam filsafat, ada yang namanya filsafat teleologis. Tentang pentingnya meletakkan tujuan di depan agar kita bisa fokus untuk mencapai itu, dan dengan fokus mencapai itu maka segala sesuatu yang mungkin menghilafkan kita, mengganggu kita, akan membuat kita abai, tidak akan terlihat oleh kita dan tidak akan mengganggu kita karena kita sudah fokus ke satu titik tersebut. Itulah pentingnya resolusi. Tapi orang yang tidak punya resolusi, maka dia akan mudah terbawa arus karena dia nggak punya titik. Ada arus ke kanan, oh ya udah ke kanan dulu. Ada arus ke kiri, ya udah ke kiri dulu. Kayak lo lagi jalan-jalan nggak ada tujuannya tuh. Ada tukang somai, ya berhenti. Ada tukang cimol, ya berhenti. Ada tukang es, ya berhenti. Tapi ketika kamu punya tujuan, oh jam 7 saya harus sampai di sana. Bahkan tukang somai yang parkir di depan jalan pun nutupin jalan, kamu gak akan berhenti tuh. Kamu akan seperti air yang mencari jalan untuk menghindarinya, untuk tetap sampai ke titik yang kamu tujukan. Itulah pentingnya resolusi, dan resolusi adalah bagian dari ikhtiar. Bukan berarti orang yang punya resolusi berarti dia tidak berserah kepada Allah. Enggak. Resolusi adalah bagian ikhtiar. Justru resolusi adalah ikhtiar terawal kita. Menyiapkan apa yang kita lakukan sebelum kita lakukan. Agar apa yang kita lakukan bisa terminimalisir kesalahannya, bisa terukur targetnya, dan lain sebagainya. Apakah dengan membuat resolusi berarti kita tidak berserah kepada Allah? Berserah atau tawakal itu akhir dari ikhtiar. Dan resolusi itu adalah awal dari ikhtiar. Maka membuat resolusi dan tawakal bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Dia beriringan. Namun jangan sampai resolusi itu dibuat di luar tapal batas kemampuan kita. Karena itu berarti kita menzalimi diri kita. Bahkan cobaan yang Allah berikan kepada kita pun terukur sesuai dengan batas kemampuan kita. Maka bagian dari kita mengikuti akhlaknya Allah, yatahallaku bi akhlakillah, menetapkan resolusi, target semampunya, bukan seharusnya. Karena bahkan dalam takwa pun ittaqullah famastamta'tum, semampunya kata Allah, bukan sehabis-habisnya. Karena itu resolusi harus berbasis kepada
introspeksi diri. Apa sih kemampuan kita? Sampai tapal batas mana? Maka dari sana kita membuat resolusi. Dan bagian dari tidak berlebihan dalam menetapkan resolusi itu adalah tidak mudah menetapkan nazar atau sumpah atas resolusi kita. Tak perlu kemudian sampai tahun depan saya harus begini, kalau nggak begini saya bersumpah akan begitu, atau kalau tahun depan saya begini saya bernazar akan begini, yang itu bisa memberatkan kita. Enggak. Apalagi kalau nazarnya tentang sesuatu yang wajib dalam agama, atau bernazar tentang sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan, tidak sah. Misalnya, tahun depan saya punya resolusi untuk tidak maksiat. Tahun depan saya punya resolusi untuk sholat 5 waktu. Tahun depan saya punya resolusi hal-hal yang sudah seharusnya. Tidak perlu itu menjadi resolusi. Resolusi adalah sesuatu di luar yang wajib kita lakukan. Yang wajib, maka ia tidak perlu dinazarkan, disumpahkan, atau diresolusikan. Karena utamanya resolusi itu tentang kesadaran, bukan sumpah, bukan nazar, bukan tekanan, bukan karena iri kepada orang lain. Enggak, itu kesadaran. Kesadaran itu yang akan membuat kita istiqomah atau konsisten dengan resolusi kita. Termasuk ketika kita mempersiapkan dalam menghadapi risiko, manajemen risiko. Itu bukanlah sesuatu yang buruk atau dilarang dalam Islam. Bagian dari resolusi bukan bagaimana mencapai target saja, tapi bagaimana kalau tidak mencapai target. Apa resolusi terkait manajemen risiko kita? Karena seringkali orang itu hanya memikirkan kalau dia sukses, tidak memikirkan kalau dia gagal. Sehingga ketika gagal, dia jatuh terpuruk dan depresi. Dan ketika sukses, dia euforia berlebihan, seolah-olah dia tidak akan pernah gagal. Karena itu, manajemen resiko itu juga bagian yang harus ada dalam resolusi kita. Sehingga ketika apa yang kita khawatirkan itu terjadi, itu berada dalam bayangan kita, terukur dan jelas solusinya. Dengan begitu kita tidak akan berlebihan dalam menyikapinya. Yang berlebihan itu bisa jadi kita marah kepada Allah, murka kepada Allah, yang itu perkara yang buruk bagi kita. Tapi seorang yang sudah terukur manajemen resikonya, dia akan membuat solusi dan tidak akan pernah berlebihan dalam merasakan kegagalannya hingga sampai menganggap, ya Allah, engkau kok gini banget sih sama saya. Pada akhirnya, ya Allah, tahun depan aku gimana adalah tentang bagaimana kita menetapkan resolusi, bagaimana kita menetapkan usaha, dan bagaimana kita memanjatkan doa pada Allah. Dia semua tidak akan keluar dari apa yang kita ikhtiarkan, termasuk di dalamnya resolusi dan doa, selain usaha untuk mewujudkannya. Allah tidak akan memberi sesuatu di luar dari apa yang kita resolusikan, usahakan, dan doakan. Itulah yang dimaknai Allah yang Maha Adil. Dia tidak akan menguji kita di luar dari apa yang menjadi kemampuan kita. Dia tidak akan memberikan kita di luar dari hasil usaha kita. Dia tidak akan mengazab kita di luar dari sesuatu yang harus kita perbaiki dari kita melalui teguran azab itu. Semuanya akan sesuai dengan kita. Karena itu, ya Allah, tahun depan aku gimana? Itu semuanya kita yang menentukan. Dalam doa kita, usaha kita, dan resolusi kita. Karena itu, pergantian tahun wajib diisi dengan refleksi. Sehingga dalam refleksi itu
ada doa, dan ada resolusi. Dengan begitu tahun depan kita akan jalani secara terukur dan fokus. Selebihnya apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Keyakinan itu yang penting. Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin kita menganggap yang baik itu begini, padahal yang baik itu begitu, kata Allah. Dan mungkin kita menganggap begitu itu buruk, padahal kata Allah begitu itu baik. Serahkan pada akhirnya semua kepada Allah. Karena Allah itu maha tahu, dan kita itu mahalul khata' wan nisyan. Orang yang gampang salah dan mudah lupa.